Biarin nanti itu mah dipotong depannya. Depannya ada dipotong depannya. Keringetan. Hah? Hah? Gak usah, udah gak usah. Apa? Di sini presentasinya nanti di sini ya. Lewatnya ke sini. Kayak ini ada mau guru. Dulu sedikit. Ini nggak apa-apa kelihatan sedikit ya? Nggak apa-apa. Yang penting. Ini video. Ayo pencet. Ini kan ini foto video ke sini. Pencet. Udah. Ini anak-anak nggak kelihatan semua apa-apa. Mundur yang sedikit. Udah nggak apa-apa. Aku rapi nggak? Udah? Udah siap ya? Kita kerjasama, oke? Udah, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solehah? Siap. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa teman yang tidak masuk hari ini? Ada? Selo dan Arkan. Kenapa? Izin ya. Mungkin Selo dan Arkan lagi ada acara keluarga. Semoga kalian semua yang masuk hari ini diberi kesehatan dan kelancaran dalam kegiatan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Coba Bu Guru mau nanya sekali lagi. Kelas 4, apa kabar semua? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan sesama. Kelas 4 pasti bisa dan pasti. Siap. Ibu Guru mengatakan. Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami siap. Tepuk siap. S. Siap, siap, siap. Coba kita berdiri dulu. Seperti biasa, tangannya. Tangan ke atas. Menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan. Ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar. Tangan diputar. Lunggul-lunggulung. Tangan digulung. Ulam melingkar di pagar. Kanan, kiri. Atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri. Ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri. Ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri. Ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Siap. Ayo duduknya yang rapi, siapkan, silahkan Nopal ke depan. Sini. Duduk siap. Siap. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru cek kehadiran dulu ya. Muhammad Ari Setiawan. Aisyah Afika Putri. Aisyah Akila Putri. Alvina Fauzia Lestari. Anindya Nur Ajijah. Ajijan Kamil. Dewi Sari. Dimas Mubarok. Fida Maulida Seftiani. Hanna Hoirunisa. Muhammad Arya. Muhammad Yusuf Oktavian. Nada Salsabila Fortuna. Najira Nur Ajijah. Noval Abkar Alamsyah. Konita Najira Karima. Selo Faros Aristanto. Izin ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak harap berdiri dulu karena kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Silakan berdiri. Kita nyanyi sama-sama nanti ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Bina di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Bina di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Masih semangat apa tidak? Coba Bu Guru mau dengar semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Bu Guru mengingatkan kalau kita mempunyai ketertiban kelas, yaitu harus kompak dengan kelompok, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dan juga tertib dalam pembelajaran. Bisa dipahami? Bisa, siap ya. Sebelum pembelajaran yang lalu kan kita mempelajari tentang gaya. Pembelajaran sekarang yang kita akan pelajari yaitu
tentang magnet. Apa kalian pernah dengar magnet atau pernah melihat magnet atau apa itu magnet yang dimaksud dengan magnet? Ada yang tahu? Apa itu magnet? Ada yang tahu apa tidak? Ada yang tahu? Nggak ada. Nanti Bu Guru jelaskan ya. Setelah apa namanya? Kita baca tujuan pembelajaran, nanti kita akan melihat videonya. Bagaimana itu pengertian magnet dan juga sifat-sifat magnet. Tapi kalian pernah nggak melihat magnet? Pernah? Di rumah pernah melihat magnet ada di benda apa sih? Di kulkas. Oh, ada di radio. Pernah lihat tapi kan ya? Nah, Bu Guru mau baca tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pengamatan video pembelajaran dan media konkret, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Melalui diskusi dan kelompok, peserta didik mampu membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ya. Manfaatnya, kalian pembelajar magnet hari ini, kalian bisa tahu mana benda magnetis dan non-magnetis. Mana benda yang bisa menempel dan tidak menempel. Dan juga ada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran lebih dalam, kita nyanyikan dulu lagu magnet. Ada yang tahu lagu magnet? Tahu, yang pernah Bu Guru ajarin kemarin. Udah hafal apa belum? Sudah, kita nyanyi sama-sama bentar ya. Sama-sama nyanyi. Ayo kita hafalkan sifat-sifatnya magnet. Sifat-sifat magnetis. Tariknya magnet dapat menembus benda. Magnet dua kutub, ada kutub utara, ada kutub selatan. Akan tarik menolak magnet yang beda jenis. Magnet tepuk tangan buat kita semua. Bu Guru akan menyajikan video magnet untuk kamu bisa memahami dan tahu sifat-sifat magnet. Sebelum pembelajaran, coba kalian buka buku tulisnya, taruh di atas meja untuk nulis. Nanti ada yang penting, kalian silahkan catat. Sudah siap? Kalian simak baik-baik videonya. Jika ada yang penting kalian catat. Nanti setelah video, Bu Guru jelaskan kembali apa itu pembelajaran tentang magnet. Anak soleh dan soleha? Siap. Duduknya yang rapi? Sudah siap ya?
Subhanallah khair, ya tilbidun, wa tilbidun. Selamat pagi, siswa bersih pukul 2 malam. Oke, hari ini berkualitas sama saya. Kita belajar kita hari ini di materi gaya. Nah, sebelum kita belajar, ada video singkat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, anak-anak sudah siap belajar? Siapkan ya buku tulis dan juga buku paket. Anak-anak bisa membaca dan mencatat hal-hal yang penting ya nanti ya. Terima kasih. Kita langsung mulai belajarnya. Oke, nah soal yang akan kita bahas pertama di sini adalah tentang apa itu gaya magnet. Dan anak-anak bisa lihat dari gambar ya. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh magnet. Gaya magnet dan benda-benda tertentu biasanya terbuat dari bahan logam. Magnet ada dua macam, yaitu magnet alam dan juga magnet buatan. Magnet alam ini dalam bentuk batuan dan ditemukan di kota Magnesia di Yunani. Magnet buatan sengaja dibuat oleh manusia. Nah, berikutnya adalah tentang sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu ada kutub utara atau north dalam bahasa Inggris sehingga disingkat N, dan juga kutub selatan atau dalam bahasa Inggris south sehingga disingkat menjadi S. Jadi N itu utara, S-nya selatan. Kemudian magnet memiliki medan magnet. Medan magnet itu adalah daerah yang dipengaruhi oleh magnet tersebut untuk dapat ditarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Ya. Kemudian medan magnet membentuk garis gaya magnet. Dalam keadaan bebas, magnet akan selalu menuju ke arah utara dan selatan karena adanya medan magnet di kutub bumi. Gaya magnet dapat menjadi benda ataupun penghalang. Selanjutnya kita mempelajari tentang bentuk-bentuk magnet. Ada 6 jenis atau bentuk magnet di sini. Yang pertama adalah magnet logam. Yang kedua magnet datang. Yang ketiga magnet kemudian magnet peti, magnet jarum, dan juga magnet silinder. Bukan perhatikan tentunya berbeda ya, sehingga namanya juga berbeda. Walaupun di sini dia gunanya sama, mempunyai daya tarik ya, menarik benda-benda yang di sekitarnya. Seperti itu. Nah, coba sekarang perhatikan benda-benda yang ada di atas benda di sini. Benda mana yang berikat magnet? Iya, tepat sekali. Benda yang berterima di sini adalah peniti ya, karena terbuat dari bahan logam. Sedangkan untuk benda-benda yang lainnya ini tidak dapat magnet karena berasal atau terbuat dari bahan lainnya ya, karena dari kayu, kemudian dan juga dari tumbuhan atau dedaunan. Oke, selanjutnya kita akan belajar benda magnetik dan juga benda non magnetik. Ini berkaitan benda yang dapat ditarik atau tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang pertama adalah benda magnetik. Benda magnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya seperti besi, baja, paku, klip, sendok logam, jarum, dan juga peniti. Sedangkan untuk benda non-magnetik yaitu benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya seperti pensil, gas kaca, karet penghapus, plastik, kertas, kain, dan juga cincin emas. Nah, cincin emas memang masuk ke logam ya, atau perak masuk ke logam, tapi khusus untuk cincin emas dan juga perak ini termasuk benda yang non-magnetik, tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemarin saat Zoom atau saat gue pas membukanya ya Pak Guru menempelkan cincin emas ke magnet dan mau nempel seperti itu. Oke. Jadi berikutnya adalah tentang sifat-sifat magnet. Nah, yang pertama adalah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara North atau disingkat N, dan juga kutub selatan yang disingkat South atau S di sini ya. Nah, kutub yang senama, misalkan utara dengan utara atau selatan dengan selatan,
jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan kutub yang tidak senama, misalkan utara dengan selatan atau selatan dengan utara, jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Daya tarik magnet terbesar ada di bagian kutub-kutubnya atau di ujung-ujungnya. Anak-anak bisa perhatikan dari gambar berikut ya. Nah, ini kalau misalkan antara utara dengan selatan, ini ada garisnya saling tarik-menarik ya, di garis hayal, atau kalau tidak hayal ya ini dikasih serbuk magnet di situ, sehingga akan kelihatan saling tarik-menarik. Kemudian untuk yang di sebelah kanannya, karena ini senama selatan dengan selatan, maka akan saling tolak menolak. Ini serbuk magnetnya mencar ya, tidak menyambung seperti itu. Baik, selanjutnya sifat magnet yang kedua adalah magnet memiliki medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Dan medan magnet kekuatan magnet tidak sama. Semakin jauh dari magnet, gaya magnet akan semakin melemah. Begitu pula sebaliknya, semakin dekat maka gaya magnetnya akan semakin kuat menarik magnet tersebut. Dan yang ketiga adalah medan magnet membentuk gaya garis magnet. Jika serbuk besi ditempatkan pada medan magnet, maka serbuk besi akan berpola tertentu yang disebut garis gaya magnet. Garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet menuju ke kutub selatan magnet. Anak-anak bisa perhatikan ya, gambar di sebelah kanan ini merupakan ilustrasi dari penjelasan yang ada tadi. Yang keempat, dalam keadaan bebas magnet akan selalu menempel kesempatan karena adanya medan magnet di bumi. Anak-anak perhatikan ya, gambar di sebelah kanan di sini ini kutub bumi mempengaruhi magnet dalam keadaan bebas mengarah ke arah utara dan selatan. Kemudian yang kelima, gaya magnet dapat menembus benda atau penghalang. Gaya magnet dapat menembus benda atau penghalang tergantung yang pertama pada tebal tipisnya benda atau penghalang. Kemudian magnet dan yang ketiga kekuatan magnet itu sendiri. Perhatikan di sini di gambar. Ini contohnya misalkan kita menaruh paku-paku, kemudian dengan papan, kemudian di bawahnya kita kasih magnet. Kita ketika gerakan magnetnya, maka di sini di atasnya paku-pakunya juga akan ikut bergeser ya. Karena itu membuktikan bahwa dapat menembus atau menghalang. Baik, berikutnya adalah pemanfaatan gaya magnet. Apa saja manfaat dari gaya magnet itu? Nah, yang pertama, sebagai penunjuk arah pada kompas. Di dalam kompas terdapat magnet yang akan selalu menunjukkan arah utara dan juga selatan, sehingga bisa digunakan untuk menunjukkan arah mata angin. Nah, ini di sini ada gambarnya di sana. Kemudian yang kedua adalah meletakkan benda, misalkan pada pintu kulkas, kemudian tas, dompet, dan juga kotak pensil. Kenapa bisa perhatikan ya? Di sini ada magnetnya sih, otomatis akan dapat tertutup dengan mudah seperti itu. Yang ketiga adalah mengambil atau mengangkat benda dari lubang, seperti rongsokan di sebuah atau di jalan raya. Itu kali baru yang jatuh menggunakan ini besar. Ini di sini di gambarnya ya, di sini ada sebuah alat di pembuangan sampah, akhir tempat pembuangan air sampah. Di sini menggunakan alat berat yang dipasang magnet sehingga logam-logamnya, besi-besinya bisa mengangkat. Berikutnya manfaat yang ketiga adalah menghasilkan energi listrik. Contohnya pada generator dan juga dinamo sokeder. Di sini bermanfaat untuk menyalakan lampu sokeder. Nah, Anda bisa lihat nih gambar sebelah kanannya di sini ada dinamo ya. Sehingga ketika sokeder itu digores, maka akan bisa menyalakan lampu tersebut. Dan yang keempat di sini adalah menggantikan roda pada kereta magnetik. Di sini kereta ini bergerak dengan posisi melayang tanpa menyentuh rel. Jadi ini keretanya tidak ada rodanya dan diklaim sebagai kendaraan darat tercepat di dunia saat ini. Dan yang keempat,
membantu mengubah energi listrik menjadi energi bumi. Misalnya pada sekitar organik dan bel listrik. Oke, yang selanjutnya bagaimana? Yang pertama, logam yang sering digunakan untuk membuat magnet adalah besi dan juga baja. Besi memiliki sifat mudah dibuat menjadi magnet, tetapi sifat kemagnetannya juga mudah hilang. Sedangkan baja memiliki sifat sulit dibuat menjadi magnet, tetapi sifat kemagnetannya juga sulit hilang. Nah, bagaimana cara membuat itu? Ada 3 macam. Yang pertama dengan cara gosokan, induksi dan juga elektromagnetik. Nah, akan menyimak dari penjelasan berikut ini untuk cara membuat magnet. Jadi slide berikutnya. Oke, nah sorry di sini adalah cara membuat magnet. Nah, yang pertama bisa dilihat di gambar. Di sini adalah cara digosok. Dilakukan dengan penggosokkan besi atau baja pada magnet. Ini di gambarnya ya. Jadi digosok-gosokkan terus menerus. Kemudian yang kedua adalah cara induksi. Nah, di sini dia adalah menempelkan magnet pada besi atau baja, sehingga besi atau baja tersebut memiliki sifat kemagnetkan sama dengan magnet tersebut. Dan yang ketiga atau terakhir di sini adalah dengan cara dialiri listrik, yaitu dengan cara mengalirkan listrik pada besi ataupun baja. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Ini dialiri menggunakan baterai atau aki. Oke, nah sorry, itu tadi belajar kita tentang daya magnet. Nah, anak soleh dan soleha. Tadi pembelajaran tentang magnet, bagaimana bisa dipahami apa tidak? Bisa. Coba Bu Guru kayaknya dengar suara bisanya lemes. Bisa apa tidak? Bisa. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat ya. Nah, Bu Guru mau menjelaskan kembali tentang magnet. Magnet adalah sebuah benda yang ajaib. Kenapa sih, Bu? Kok magnet disebut benda ajaib? Karena magnet bisa menempelkan benda-benda lain ke tubuh dia. Benda-benda tertentu bisa menempel ke magnet. Magnet, apa sih itu magnet? Tadi Bu Guru tanya. Apa sih itu magnet? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Benda yang memiliki sifat khusus disebut dengan benda magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa aja? Ada paku, peniti, jarum, dan juga paper clip. Itu benda yang bisa ditarik oleh magnet dalam kehidupan kita sehari-hari yang terbiasa kita lihat sehari-hari. Ada juga benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet, disebut juga non-magnetis. Apa aja sih benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet? Plastik, karet, kertas, kayu, itu benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Ada juga benda berdasarkan yang bisa ditarik oleh magnet, namanya feromagnetik. Feromagnetik apa? Benda yang dapat menarik, yang dapat ditarik oleh magnet. Biasanya apa tuh contohnya? Besi, baja, dan juga nikel. Itu dapat ditarik oleh magnet, ditarik dengan erat oleh magnet. Terus ada lagi namanya paramagnetik. Paramagnetik adalah benda yang lemah
yang ditarik oleh magnet. Contohnya aluminium, tembaga, dan juga platina. Kamu pernah lihat kayak gini? Apa contoh-contoh benda begini? Pernah. Biasanya aluminium ada di atas bagian dinding kita, aluminium nih. Ada tembaga biasanya juga di dalam kabel ada tembaganya. Ada diamagnetik, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ada contohnya emas dan banyak sebagainya. Magnet mempunyai dua kutub. Bu Guru punya contoh magnet. Ada magnet tapal kuda sama magnet batang. Magnet ada dua kutub. Ada kutub utara dan kutub. Nah, kalau utara biasanya ditulisnya N atau North. Kalau selatan S atau South. Kalau misalkan magnet ini mempunyai gaya tidak hanya di ujung-ujung magnet, karena semua badan magnet mengandung yang namanya medan magnet. Pintar sekali. Medan magnet, di dalam magnet seluruh badan magnet mengandung medan magnet. Bentar ya. Jika dua kutub magnet yang sama nih, Bu Guru mau mendekatkan yang selatan dengan selatan. Bu Guru dekatkan, apa dia saling menempel atau saling menarik? Nih, coba kita dekatkan ya, yang S dan S. Dia menempel apa tidak? Tidak. Kalau misalkan Bu Guru dekatkan yang S dengan yang N, dia menempel. Kalau jika dua kutub magnet yang sama didekatkan, dia akan tolak menolak. Jika kutub magnet yang berbeda didekatkan, dia akan tarik menarik. Pinter. Magnet juga, sifat magnet akan hilang ketika kita pukul terus-terusan, dia lama-lama akan hilang gaya magnetnya. Dan juga dibakar dengan api nih, dibakar, nanti dia tidak bisa menempel lagi, hilang. Ada lagi jatuh berkali-kali, dia akan hilang gaya magnetnya. Lanjut, di sini ada jenis-jenis magnet. Ada magnet batang, ada magnet tapal kuda, lingkaran, dan juga jarum dan silinder. Ada yang punya kayak begini? Ada pernah lihat? Pernah ya, kayak begini pernah lihat. Bu Guru punya dua contoh, ada satu lagi yang lingkaran. Manfaat magnet. Biasanya magnet digunakan buat apa sih? Banyak ya, ada buat dinamo sepeda, buat menyalakan lampu sepeda. Juga ada di kulkas. Kalau kulkas itu pakai magnet di bagian apanya ya? Bagian pintu. Karena kulkas bisa menutup rapat sendiri. Kalau kita cuma toel aja juga dia menutup kan. Kita juga bisa menempelkan mainan-mainan magnet di pintu kulkas. Terus ada juga alat ngambil rongsokan. Di sini biasanya dikasih magnet untuk mengambil besi-besi yang ada di rongsokan. Ada lagi apa? Radio. Biasanya radio juga di dalamnya mengandung magnet. Dan juga ada kompas. Kompas untuk apa sih? Untuk petunjuk angin, petunjuk arah angin. Biasanya di mana letak magnetnya? Ada di jarum kompas. Dia menjadi di mana belah mana utara dan selatan. Nah, bagaimana penjelasan Bu Guru sampai sini? Sudah jelas apa belum? Ada yang mau bertanya?
ada bertanya apa Konita? Bu, apa magnet masih bisa menempel kalau ada yang menghalangi? Apa magnet masih bisa menempel kalau ada yang menghalangi? Bagus sekali pertanyaan Konita. Kita kasih W dulu yuk. Kasih W. Oh, kasih W. Wow, wow. Keren. Wow, wow. Keren. Konita nanya katanya, Bu, apakah magnet masih bisa menempel kalau ada yang menghalangi? Magnet bisa menempel kalau masih ada yang menghalangi, berbentuknya tipis ya. Kalau tipis dia masih bisa nempel, tapi kalau sudah tebal tidak bisa menempel lagi karena sudah terhalangi benda lain gaya magnetnya. Sudah paham Konita? Ada yang mau bertanya lagi? Sudah ya, kita lanjut lagi ya. Jika tidak ada yang bertanya, Bu Guru mau membagikan kelompok. Nah, untuk membuat kelompok, Bu Guru sebutin satu-satu ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 ada Noval, Arkan, Pian, Hana, Nindi, Wisa ke sebelah sana. Kelompok 2 Songri, Barok, Una, Akila, Ari sebelah sini. Kelompok 3 Konita, Vida, Afika, Kamil, Vina, Arya belah sini. Awas hati-hati ada kabel. Hati-hati Mil. Sudah ada kelompoknya semua? Sudah ya? Sebelum LKPD-nya Bu Guru bagikan, sedikit Bu Guru jelaskan. Kalian dibagi 3 kelompok untuk mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Alat dan bahannya sudah disiapkan? Sudah ditaruh di meja alat dan bahannya, yaitu magnet, klip kertas, peniti, jarum, paku, karet, penggaris, kayu, plastik, dan kertas. Sudah ada semuanya? Sudah. Nah, di sini kalian uji cobanya yaitu dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Nanti kalian coba ya. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Dekatkan magnet dengan kertas. Dekatkan magnet dengan pensil. Dekatkan magnet dengan peniti. Dekatkan magnet dengan pulpen. Letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di atas kertas tepat di bawah magnet. Lalu di sini juga sama, kalian tinggal checklist aja. Kalau misalnya dia menempel, kalian checklist saling menempel. Jika tidak saling menempel, kalian checklist. Bu Guru bagikan membuat kerjanya ya. Kerja berkelompok, semua kelompok harus bekerja. Sudah paham apa belum? Sudah. Sudah, boleh mulai dikerjakan. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Magnetnya mana? Oh ya. Coba baca dulu ya. Dikeluarkan. Mana magnetnya? Keluarkan. Ayo dicoba dulu. Baca dulu lalu dicoba. Baca dulu. Sudah ada semuanya? Sudah. Sudah. Ayo dicoba dulu, dicoba. Bisa nggak kalau magnet ditempel sama ini sama
Bu Guru kasih waktu 10 sampai 15 menit. Jika sudah selesai, salah satu dari perwakilan dari kelompok kalian maju untuk presentasi. Ya. Coba ini nempel enggak? Ini sama ini coba ditempelin, nempel enggak? Coba satu-satu. Nih, kita menempel, tulis menempel. Tidak, tulis tidak. Cobain nah. Ini bisa nggak menempel? Coba ya. Ini apa ini? Magnet juga. Kalau ada yang mau bertanya atau tidak bisa, silakan bertanya. Mana magnetnya? Cobain dulu. Ya. Ya, bisa. Udah dicoba? Ini dengan ini nempel apa tidak? Nempel. Udah bisa, Aris. Aris.
beresin di sini. Nah, kalau udah dipisahin. Iya. Nempel ya. Coba dengan yang ini. Ini bagus nempel. Coba di tengahnya dikasih ini, dikasih kertas. Nempel apa tidak? Mana satu lagi bukan? Nempel kertasnya. Jangan yang itu yang kecil aja. Nempel. Coba lagi. Waktunya 5 menit lagi ya. Kalau sudah dicoba satu-satu, kalian catat di lembar kerjanya. Bisa menempel Arya? Bisa ya, kalau kertas bisa menempel nggak? Coba kertas. Menempel kan?
Sudah selesai apa belum? Sudah. Sudah ada perwakilan yang mau maju satu-satu disiapkan? Sudah ya. Coba dimulai dari kelompok 1. Perwakilannya silahkan maju ke depan. Bawa kertasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. 1. Ketika mendekatkan kutub yang sama dari kedua magnet, hasilnya tidak saling menempel. 2. Ketika mendekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet, hasilnya saling menempel. 3. Ketika mendekatkan magnet dengan penjepit kertas, hasilnya saling menempel. 4. Ketika mendekatkan magnet dengan kertas, hasilnya tidak saling menempel. 5. Ketika mendekatkan magnet dengan pensil, hasilnya tidak saling menempel. 6. Ketika mendekatkan magnet dengan peniti, hasilnya saling menempel. 7. Ketika mendekatkan magnet dengan pulpen, hasilnya tidak saling menempel. 8. Ketika mendekatkan magnet di antara dua selembar kertas, hasilnya tidak saling menempel. 1. Mendekatkan kutub yang dari kedua magnet, hasil tidak saling menempel. 2. Mendekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet, hasilnya saling menempel. 3. Mendekatkan magnet dengan penjepit kertas, hasilnya saling menempel. 4. Mendekatkan magnet dengan kertas, hasilnya tidak menempel. 5. Mendekatkan magnet dengan pensil, hasilnya tidak menempel. 6. Mendekatkan magnet dengan peniti, hasilnya saling menempel. 7. Mendekatkan magnet dengan pulpen, hasilnya tidak menempel. 8. Mendekatkan dua magnet di antara selembar kertas, hasilnya saling menempel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya dong. Jangan lupa kita kasih wow, kasih 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 wow, keren. Wow, keren. Tadi presentasi kelompok 1. Selanjutnya yaitu dari kelompok 2. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. 1. Ketika mendekatkan kutub yang sama dari kedua magnet, hasilnya tidak saling menempel. 2. Ketika mendekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet, hasilnya saling menempel. 3. Ketika mendekatkan magnet dengan penjepit kertas, hasilnya saling menempel. 4. Ketika mendekatkan dengan kertas, hasilnya tidak saling menempel. Ketika mendekatkan magnet dengan pensil, hasilnya tidak saling menempel. Ketika mendekatkan magnet dengan peniti, hasilnya saling menempel. Ketika mendekatkan magnet dengan pulpen, hasilnya tidak saling menempel. 8. Ketika mendekatkan magnet di antara kedua magnet, hasilnya saling menempel. 1. Mendekatkan kutub yang sama dari kedua magnet, hasilnya tidak menempel. Mendekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet, hasilnya saling menempel. Mendekatkan magnet dengan penjepit kertas, hasilnya saling menempel. Mendekatkan magnet dengan kertas, hasilnya tidak menempel. Mendekatkan magnet dengan pensil, hasilnya tidak menempel. Mendekatkan magnet dengan peniti, hasilnya saling menempel. Mendekatkan magnet dengan pulpen, hasilnya tidak menempel. Mendekatkan dua magnet di antara selembar kertas, hasilnya saling menempel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya buat kelompok 2. Jangan lupa kita kasih W lagi. Kasih W, kasih A, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Masih ada satu kelompok lagi yaitu kelompok 3. Silakan maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. 1. Ketika mendekatkan kutub yang sama dari kedua magnet, hasilnya tidak saling menempel. 2. Ketika mendekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet, hasilnya saling menempel. 3. Ketika mendekatkan magnet dengan penjepit kertas, hasilnya saling menempel. 4. Ketika mendekatkan magnet dengan kertas, hasilnya tidak saling menempel. 5. Ketika mendekatkan magnet dengan pensil, hasilnya tidak saling menempel. 6. Ketika mendekatkan magnet dengan peniti, hasilnya tidak saling menempel. 7. Ketika mendekatkan magnet dengan pulpen, hasilnya tidak saling menempel. 8. Ketika mendekatkan dua magnet di antara selembar kertas, hasilnya saling menempel. Langkah percobaan. 1. Mendekatkan kutub yang sama dari kedua magnet, hasilnya tidak saling menempel. 2. Ketika mendekatkan kutub berbeda dari kedua magnet, hasilnya saling menempel. 3. Mendekatkan magnet dengan penjepit kertas, hasilnya saling menempel. 4. Mendekatkan magnet dengan kertas, saling menempel. 5. Mendekatkan magnet dengan pensil, hasilnya tidak menempel. 6. Mendekatkan magnet dengan peniti, hasilnya saling menempel. 7. Mendekatkan magnet dengan pulpen, hasilnya tidak menempel. 8. Mendekatkan dua magnet di antara selembar kertas, hasilnya saling menempel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan buat kita semua. Bu Guru mau kasih evaluasi mandiri buat kalian semua. Tapi sebelum evaluasi, coba kita berdiri dulu untuk ice breaking. Supaya tidak ngantuk. Berdiri, coba berdiri. Buka tutup. Masih ingat buka tutup? Coba 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Udah semangat lagi? Udah siap mengerjakan soal? Siap, silahkan duduk. Bu Guru bagikan soalnya. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh mencontek. Apa aja boleh. Iya, satu-satu. Jangan lupa dikasih nama dan tanggal hari ini tanggal berapa. Barok belum? Bu Guru kasih waktu 10 menit ya. Kurang lebih dari 10 menit juga boleh dikumpulkan kalau udah selesai.
Bisa apa tidak? Bisa ya.